Tes. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Alama Abu Bakrin Muhammad A. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai makalah yang sudah kami susun terkait konsep ancaman dan tata kelola keamanan cyber. Tugas ini kami kerjakan dalam hal untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah keamanan cyber di Prodi S1 PJJ Manajemen di Universitas Cyber Asia. Oke. Masuk ke bab pertama. Yaitu di konsep dasar dan ruang lingkup keamanan cyber. Di hal yang mendasar mengenai keamanan cyber. Apa itu keamanan cyber? Jadi keamanan cyber ini adalah seperangkat teknologi, proses, praktik, dan mekanisme pertahanan yang dirancang melindungi jaringan, perangkat, program, dan data dari serangan, kerusakan, atau akses ilegal. Jadi di era digital modernisasi sekarang, pentingnya keamanan cyber untuk melindungi data, pun jaringan, dan intinya segala operasional yang kita gunakan dalam hal selama untuk mendukung dan untuk menjaga keamanan jaringan yang selama ini kita pakai. Evolusi ancaman era 90-an, virus sederhana bom lewat disket atau email, dari USB lah, dari disket, dari dulu disket ya, dari kontak langsung begitu. Nah, untuk era sekarang yang modern lebih luas lagi karena internet ya. Jadi sambungan internet itu kita tidak bisa melihat gitu. Maksudnya kita bisa saja tidak melihat ancamannya padahal sebenarnya nyata. Contohnya sindikat kejahatan cyber terorganisir gitu. Lalu serangan disponsori negara, hingga perang hibrida menargetkan infrastruktur kritis dan lain sebagainya. Pilar utama dari keamanan cyber itu disingkat CIA Triad ya. Pilar utama keamanan informasi, CIA Triad. Fondasi dari seluruh arsitektur keamanan informasi itu ada 3 pilar utama dikenal sebagai CIA Triad. Yang pertama adalah confidentiality atau kerahasiaan, menjamin informasi hanya diakses pihak sah. Lalu integritas, tepat sasaran, memastikan keakuratan dan kevalidan data sepanjang siklus menggunakan hash kriptografi dan digital signature. Lalu yang ketiga ada ketersediaan ya, availability, menjamin akses andal dan tepat waktu menggunakan arsitektur high availability, mitigasi DDoS, dan disaster recovery plan DRP. Ini sangat penting ya hal-hal ini. Lalu untuk ruang lingkup ya dan domain keamanan, mencakup ruang lingkup keamanan siber mencakup spektrum yang sangat luas. Perlindungan aset fisik, perangkat lunak, jaringan, hingga faktor manusianya itu sendiri. Jadi ada standar ya, standar industri seperti ISO 27001 dan NIST Cyber Security Framework
Ruang lingkup keamanan cyber diklasifikasikan dalam domain operasional yang 4 hal ini ya. Jadi network security, pengamanan jaringan, lalu endpoint security, pengamanan perangkat keras, hardware-nya, lalu application security, pengamanan web, terus secure, terus OS penetration testing dan lain-lain. Kalau application security ini lebih ke secure software development ya. Lalu human dan operational security, mitigasi risiko internal, audit akses, lalu pelatihan security awareness. Itu lebih ke research secara pegawainya. Lanjut ke bab 2 ya. Ini ada analisis tren global ancaman dan serangan cyber. Jadi untuk serangan cyber ini di era modern ini ada yang menjadi ancaman, ada 3 pilar. Yang pertama ransomware lanjutan, jadi enkripsi data korban menuntut tebusan kripto, contohnya begitu. Mengancam pembocoran data publik, sangat berbahaya ya jika terjadi. Lalu advanced persistent threats APT dan Gen AI phishing. Ini kampanye spionase jangka panjang biasanya oleh aktor negara, serangan rekayasa sosial berbasis AI generatif untuk meniru suara atau wajah pimpinan. Perlu pintar-pintar menyaring ya, dan juga berbahaya ke depannya. Phishing apalagi untuk menipu staf keuangan atau menipu permintaan data dari penyelenggara negara dan lain sebagainya. Supply chain attack, ini eksploitasi kerentanan pada perangkat lunak pihak ketiga atau pustaka open source yang berdampak luas pada organisasi hilir. Itu juga penting. Itu juga salah satu contoh. Pemetaan vektor ancaman global ya. Vektor itu jenis serangannya, jalur serangannya. Yang pertama ada ransomware. Ini ya, target utamanya adalah server data atau keuangan. Lebih ke data kalau ransomware itu. Dampaknya ya sangat jelas ya, bisa mengubah data, kan artinya bisa jadi lumpuh, lalu pemerasan data akhirnya. Untuk mitigasinya ada immutable backup dan EDR. Ada juga network segmentation, lalu patch management. Memang prosesnya banyak, tergantung dari manajemen tiap organisasi. Yang APT tadi, target utama bisa pemerintahan, pertahanan, kesehatan, korporasi multinasional, lembaga dan lain-lain. Dampak potensial yaitu spionase jangka panjang, sabotase, terus informasi intelijen, pencurian kekayaan intelektual dan lain sebagainya. Strategi mitigasi ya, threat hunting, zero trust arsitektur, lalu SOC ya. Lalu ada lagi phishing dan social engineering. Target utama seluruh pengguna atau pegawai. Dampak potensialnya ya, pencurian kredensial, akses awal, atau pembobolan akun. Jadi
kewenangan ya. Kadang kewenangan itu kan hanya melekat pada pimpinan tertinggi atau manajer. Mitigasi utama security awareness training dari pihak organisasi mengadakannya ya bersama tim dukungan teknis atau IT. Lalu MFA video tuh hardware token ya, sejenis autentifikasi dua faktor, banyak jenisnya. Yang selanjutnya ada supply chain compromise ya, vendor ketiga, open source ya, rekanan. Dampaknya ya penyusupan lewat jalur terpercaya yang luput dari pengawasan biasa. Mitigasi utama ya third party risk management, lalu software bill of material. Yang selanjutnya ya, lanjut kita ke bab 3 dan 4, manajemen dan tata kelola keamanan. Jadi secara governance dan leadership, manajemen memadukan kebijakan manajerial, prosedur operasional, dan kapabilitas teknis penuh siklus perbaikan berkelanjutan. Tanggung jawab akhir tata kelola risiko dan alokasi anggaran. Operasional dan strategis. Sebentar ya. Operasional dan strategis ini Chief Information Security Officer. Eksekutif menjembatani strategi bisnis, operasional keamanan, dan kepatuhan regulasi. Bertanggung jawab ya, eksekutif yang bertanggung jawab menjembatani strategi bisnis dan operasional keamanan siber, memastikan kepatuhan regulasi, serta melaporkan postur risiko secara berkala kepada Dewan Direksi. Lalu ada SOC, Security Operation Center, pemantauan real time, analisis log, deteksi anomali, dan respon insiden cepat. Ya, harapannya bisa selalu standby 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Itu selalu standby dimanapun. Maksudnya untuk menjaga keamanan. Kebijakan dan penilaian risiko ya. Ini juga hierarki kebijakan keamanan. Visi Enterprise Security Policy, kebijakan tingkat tinggi yang mencakup visi, misi, dan komitmen tingkat tinggi organisasi. Lalu domain spesifik password policy, BYOD, kontrol akses, klasifikasi data. Lalu standar dan guidelines, panduan teknis operasional administrator. Ya, intinya kebijakan keamanan ini adalah dokumen formal yang disahkan manajemen puncak untuk mengarahkan perilaku pegawai dan pengelolaan aset teknologi. Gitu. Jadi dari pemilik organisasi itu mensahkan ya, tiap pegawainya itu ini bagiannya di mana, ini bagiannya di mana, ini kewenangannya apa-apa saja begitu. Metodologi penilaian risiko, jadi mengidentifikasi ancaman yang mengeksploitasi kerentanan pada aset bernilai tinggi guna mengukur dampak terhadap CIA triad. Meliputi identifikasi aset, analisis probabilitas, prediksi dampak, perlakuan risiko, mitigate, transfer, accept, avoid. Bab 5 dan 6, klasifikasi data dan teknologi keamanan jaringan.
4 tingkat klasifikasi. Ini ada public, internal, confidential ya, lalu restricted atau terbatas, dan strictly confidential, sangat rahasia. Untuk public ya sesuatu informasi yang bisa diungkap secara umum ya, bisa disebarkan seperti promosi atau brosur atau informasi program promo lalu dan lain sebagainya. Untuk internal ya hanya pegawai, informasi antar pegawai ya terkait rotasi, terkait perpindahan pegawai mungkin dalam sebuah organisasi atau perjalanan dinas begitu. Lalu ada yang terbatas. Yang terbatas adalah pegawai namun hanya pegawai tertentu yang berwenang ya, seperti itu laporan keuangan, terus rancangan produk, ide baru, desain baru, atau rencana perjalanan ya, dan lain sebagainya. Lalu strictly confidential, data pribadi sensitif, hanya pegawainya bersangkutan yang bisa mengakses. Lalu rahasia dagang, trademark ya. Trademark atau resep rahasia mungkin. Rahasia kerjasama antar perusahaan dan lain sebagainya. Strategi perlindungan privasi data, personal identifiable information ya, PPI, melindungi hak individu atas informasi pribadi dengan menerapkan yang pertama privacy by design and default, lalu enkripsi end to end, lalu pseudonymasi dan anonimisasi, dan consent management yang transparan. Ini untuk arsitektur jaringan modern dan kriptografi ya, perlindungan perimeter tradisional ya, yang mengandalkan konsep castle and moat sudah tidak lagi memadai untuk mendukung lingkungan kerja hibrida dan komputasi awan. Arsitektur jaringan menerapkan prinsip-prinsip berikut, ada 3 ini ya. Jadi yang pertama zero trust arsitektur ZTA, model keamanan yang berasumsi bahwa tidak ada entitas baik di dalam maupun di luar jaringan yang dapat dipercaya secara otomatis. Setiap akses harus diverifikasi secara eksplisit berdasarkan identitas pengguna, kesehatan perangkat, dan konteks risiko. Lalu yang kedua ada microsegmentation and network segmentation ya. Pemisahan jaringan internal ke dalam zona-zona keamanan terisolasi untuk membatasi ruang gerak penyerang jika terjadi pembobolan. Lalu ada next gen firewall and EDR, XDR, kriptografi, dan HSM, sistem pertahanan aktif, yang memantau lalu lintas jaringan dan perilaku endpoint menggunakan kecerdasan buatan atau mendeteksi anomali secara real time. Lanjut ya, bab 7 dan 8 aspek hukum dan model pertahanan. Jadi ada beberapa peraturan yang digunakan yang berlaku di Indonesia. Lalu yang pertama di UU ITE ya,
legalitas sanksi dan sanksi pidana cyber, jadi sudah dilindungi. Untuk ada juga undang-undang PDP, standar perlindungan data pribadi ya. Ada UU KIP juga ya, 2008 tentang keterbukaan informasi publik ya. Lalu yang UU PDP perlindungan data pribadi juga mewajibkan organisasi untuk menjaga kerahasiaan gitu. Perlindungan data GDPR lah. Untuk globalnya ada GDPR di Uni Eropa, ekstrateritorial dan bisa dan lapor warga Uni Eropa itu secara global diwajibkan ya menerapkan prinsip ekstrateritorial, mewajibkan penunjukan Data Protection Officer DPO, penanganan pelaporan kebocoran data dalam 72 jam, serta pemberian sanksi denda administratif hingga 20 juta euro atau 4% dari omset global tahunan perusahaan untuk warga Uni Eropa. Standar ISO dan NIST CSR. Jadi ISO 27001 ini adalah standar internasional sistem manajemen keamanan informasi. Jika sudah terstandarisasi ISO ini, maka artinya keamanan sudah cukup mumpuni ya. Jadi ISO ini itu yang menetapkan persyaratan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara dan meningkatkan sistem keamanan informasi secara berkelanjutan. NIST Cyber Security Framework berfokus pada 5 fungsi ya. Identity, protect, detect, respond, and recover. Gitu. Model pertahanan berlapis, defense in depth. Prinsipnya adalah organisasi modern dilarang mengandalkan satu lapisan pertahanan, jadi harus berlapis-lapis. Kegagalan di satu lapisan harus ditangkap oleh lapisan pertahanan berikutnya. Begitu ya. Lalu threat modeling dan risk mapping, integrasi perancangan keamanan sejak fase perencanaan menggunakan pemodelan ancaman threat untuk mengidentifikasi titik masuk penyerang sebelum produksi. Itu juga. Oke, kita masuk ke bagian studi kasus ya. Yang akan kami angkat adalah di e-education. Topiknya mengenai e-education. Nah, untuk studi kasusnya kami mengambil salah satu yang terjadi kemarin bulan Maret adalah web resmi Universitas Indonesia. Sedikit penjelasan, jadi insidennya itu terkait halaman resmi Universitas Indonesia ya mengalami penyusupan. Jadi dialihkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk konten perjudian online. Ini sangat fatal karena halaman pendidikan ya dihack atau diambil alih secara tidak bertanggung jawab menjadi website judi. Menjadi alarm penting bagi institusi pendidikan tinggi terhadap kerentanan aset digital. Kronologi dan celah teknis pelaku memanfaatkan celah keamanan CMS atau plugin tidak diperbarui, lemahnya manajemen akses, password lemah tanpa 2FA, serta minimnya vulnerability scanning rutin. Ada kelalaian dari pihak penjagaan ya, menyisipkan script ilegal, yaitu
permahack atau SEO spam yang merusak kredibilitas institusi. Terjadinya itu di 2.30 dini hari. Pada saat itu kelompok penyerang cyber menyusul jaringan server LMS ya, Learning Management System universitas melalui kerentanan zero day pada modul pihak ketiga yang belum diperbaharui. Penyerang berhasil mendapatkan hak akses istimewa dalam database utama, menyimpan data transkrip nilai, rekaman ujian daring, dan data pribadi dari 45.000 mahasiswa aktif. Dampaknya itu varian ransomware menginfeksi server penyimpanan materi kuliah dan portal ujian akhir, serta meninggalkan pesan pemerasan ganda yang menuntut tebusan 5 Bitcoin dalam waktu 3x24 jam dengan ancaman publikasi data mahasiswa ke forum underground, ke deep web sejenisnya. Lalu lalu apa respon dari kampus ya? Responnya mengarahkan Satgas Khusus Investigasi Pembersihan Skrip dan Perencanaan Agenda Transformasi Digital UI Digitalib. Lalu ada pembaruan dan audit rutin CMS plugin, menjalankan scanning serta audit keamanan berkala. Lalu ada security awareness bagi memberikan pelatihan kepada keamanan siber bagi pengelola web dan staf akademik untuk menekan risiko human error. Ada yang kita dimasukin ya. Ya. Saya rasa itu. Lalu terakhir kita masuk ke kesimpulan dan rekomendasi strategis. Yang pertama adalah kesimpulan utama. Jadi keamanan cyber itu menuntut pendekatan holistik, tata kelola manajerial, kepatuhan hukum ketat, juga pertahanan berlapis, dan arsitektur proaktif berbasis zero trust serta berstandarisasi ISO 27001. Ya, jadi untuk aksinya penguatan audit berkala ya, selalu di MONEF, kepatuhan penuh regulasi nasional, ada undang-undangnya, undang-undang perlindungan data dan undang-undang UU ITE, serta yang perlu diperhatikan adalah aturan global dari Eropa. Pelatihan kesadaran pegawai untuk cegah phishing ya, security awareness, lalu kesiapsiagaan insiden respon dan disaster recovery ini juga penting sebagai safety net. Sekian dari kami, semoga bisa membantu penjelasan mengenai keamanan cyber, terutama yang berjalan di e-education. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.